Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di Sistem Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 6 atau bab 6, yaitu tentang prototype, RAD, dan pemrograman ekstrim. Topik utama dalam bab ini adalah prototype, kemudian RAD, Rapid Application Design, kemudian Extreme Programming atau pemrograman ekstrim. Apa itu prototype? Prototype adalah sebuah teknik pengumpulan informasi. Prototype berguna dalam mencari reaksi pengguna, saran, inovasi, dan revisi dari perencanaan. Prototype dapat digunakan sebagai alternatif untuk pengembangan sistem siklus hidup dari satu sistem informasi. Nah, 4 macam dari prototype, ada 4 konsep. Prototype adalah yang pertama patch-up prototype, kemudian model skala non-operasional, prototype seri pertama, kemudian fitur yang dipilih, prototype hanya berisi fitur-fitur sistem penting saja. Nah, patch-up prototype ini merupakan model yang bekerja dengan semua fitur tetapi tidak efisien. Kemudian yang kedua, yaitu pengguna dapat berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga, penyimpanan dan pengambilan data mungkin tidak efisien. Dan yang keempat, mengandung fitur-fitur dasar. Nah, model skala non-operasional. Yang pertama terkait dengan skala non-kerja yang ditetapkan untuk menguji aspek-aspek tertentu dari desain. Yang kedua, input dan output prototype. Nah, yang berikutnya misalkan mobil digunakan dalam uji coba terowongan angin. Nah, ini contohnya. Nah, prototype seri pertama. Prototype seri pertama ini adalah model skala penuh pertama kali dibuat. Kemudian prototype adalah model operasionalnya. Kemudian berguna ketika banyak instalasi dari sistem informasi yang sama yang akan direncanakan. Dan contohnya adalah sistem yang akan dipasang dalam satu lokasi, diuji, dimodifikasi seperlunya, dan kemudian diimplementasikan di lokasi yang lain. Apakah masih sama atau tidak berfungsi? Nah, ini contohnya prototype seri pertama. Nah, prototype fitur yang dipilih ini adalah model operasional yang mencakup beberapa, tetapi tidak semua atau fitur sistem berakhir. Kemudian desain dengan penerimaan fitur-fitur yang penting nantinya akan ditambahkan. Kemudian yang ketiga, beberapa item menu juga sudah tersedia. Yang keempat, sistem dibangun dalam modul. Ini adalah bagian dari sistem yang sebenarnya. Prototype sebagai alternatif siklus hidup sistem. Ada 2 masalah utama dengan siklus hidup sistem. Yang pertama yaitu diperlukan waktu yang lama untuk menjalani siklus hidup dari pengembangan sistem informasi. Yang kedua, persyaratan pengguna berubah seiring dengan perkembangan waktu yang ada. Biasanya berkembang terus. Ya, prototype dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengembangkan sistem informasi yang berkelanjutan tadi. Nah, pedoman pengembangan prototype. Pedoman untuk mengembangkan prototype adalah bekerja dengan modul yang dapat dikelola. Yang kedua, buat prototype dengan cepat. Yang ketiga, ubah prototype dalam iterasi yang berurutan. Dan yang keempat, tekankan interface dari pengguna sehingga mudah digunakan oleh penggunanya atau usernya. Apa keuntungan dan kerugian prototype? Nah, ini kerugian dari prototype yaitu mengelola proses pembuatan prototype sulit sebenarnya ya, karena sifatnya cepat dan berulang, sehingga menciptakan satu sistem dengan waktu cepat itu akan sulit ya, dan berulang kali. Kalau misalkan salah dibuat lagi, baru lagi, dan sebagainya. Nah, ini merupakan kerugian dari prototype. Kemudian komitmen prematur. Prototype tidak lengkap dapat dianggap sebagai sistem yang lengkap. Nah, ini karena ya cepat-cepatan tadi ya. Kemudian lingkungan dan
kompleksitas dapat dengan mudah dan diperluas. Keuntungan prototipe, nah ini partisipasi pengguna akhir yang aktif ya. Kemudian potensi untuk mengubah sistem di awal pengembangannya, karena dijelaskan di awal tujuannya apa, tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, di desain di awal langsung. Kemudian peluang untuk menghentikan pengembangan pada sistem yang tidak bisa dijalankan kalau sudah di tengah-tengah biasanya. Kemudian kemungkinan mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan dan harapan dari penggunanya. Dan ini juga bisa yang terakhir menghemat waktu. Nggak perlu harus berulang lagi pada posisi tengah atau posisi akhir. Tapi di awal sudah dikembangkan sesuai dengan batasan atas, batasan bawah dari prototipe tadi. Evaluasi prototipe dan peran penggunanya. Peran pengguna melibatkan kejujurannya. Ya. Kemudian 3 cara pengguna terlibat, yaitu bereksperimen dengan prototipe yang ada, diuji coba ya. Kemudian yang kedua, memberikan reaksi terbuka terhadap prototipe. Jadi akhirnya bisa mengevaluasi secara langsung ya. Kemudian yang ketiga, menyarankan penambahan dan atau penghapusan atau pengurangan dari prototipe yang sudah dibuat. Kemudian pengembangan aplikasi cepat atau RAD, Rapid Application Design. Nah, RAD atau pengembangan aplikasi yang cepat ini merupakan pendekatan berorientasi pada objek untuk mengembangkan sistem yang mencakup metode-metode pengembangan serta perangkat lunak. Nah, implementasi spesifik dari prototipe tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu yang biasanya dibutuhkan dalam siklus hidup sistem development tradisional. Nah, fase RAD, ada 3 fase luas untuk RAD. Adalah yang pertama, perencanaan harus ada persyaratannya, persyaratan dari perencanaan. Kemudian workshop untuk desain RAD, kemudian penerapan RAD. Jadi dibuat bentuk RAD, Rapid Application Design, kemudian dipaparkan, nah kemudian itu di workshopkan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang kurang, nah itu bisa dilakukan adjustment, kemudian diterapkan. Tahap perencanaan dan persyaratan. Pengguna dan analis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan aplikasi atau sistem yang akan dibuat. Jadi ada rundingan di awal, kemudian berorientasi pada pemecahan masalah bisnis yang ada di dalam perusahaan. Kemudian desain dari workshop RAD. Desain dan fase perbaikan. Yang kedua, gunakan sistem pendukung keputusan kelompok untuk membantu pengguna menyetujui desain yang dibuat. Kemudian pemrograman dan analis dapat membangun dan menunjukkan representasi visual dari desain dan alur kerja kepada penggunanya atau manajemen. Kemudian berikutnya yaitu pengguna merespon prototipe kerja yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu analis memperbaiki modul yang dirancang berdasarkan respon dari pengguna atau umpan balik dari pengguna. Kemudian berulang, kalau misalkan sesuai dengan tujuan ya sudah selesai. Tapi kalau misalkan belum, berulang, di adjustment lagi, dipresentasikan lagi, diuji coba lagi, dan seterusnya. Itu yang berulang. Kemudian tahapan implementasi. Ketika sistem dibangun dan disempurnakan, sistem baru atau sistem parsial diuji dan diperkenalkan ke dalam organisasi oleh manajemen dan manajemen operasional. RAD. Alat RAD digunakan untuk menghasilkan layar dan menunjukkan ke seluruh alur aplikasi. Jadi bagian-bagian dari bagan alur yang ada. Kemudian yang kedua, pengguna menyetujui desain dan keluar dari model visual yang dikeluarkan dari model interface dari penggunanya. Kemudian implementasi tidak terlalu membuat stres karena pengguna membantu merancang aspek bisnis dari sistem tadi, melibatkan pengguna tadi. Waktu untuk menggunakan RAD. RAD digunakan ketika yang pertama tim termasuk pemrogram dan analisis yang berpengalaman menggunakannya. Kemudian yang kedua, ada alasan-alasan mendesak untuk mempercepat pengembangan dari aplikasi. Yang ketiga, proyek melibatkan aplikasi e-commerce yang baru dan membutuhkan hasil yang juga cepat
Yang keempat, penggunaan begitu canggih dan sangat terlibat dengan tujuan perusahaan. Pemrograman ekstrim atau XP, Extreme Programming. Pemrograman ekstrim atau XP membawa praktek-praktek pengembangan sistem yang bagus menuju titik tertinggi dari programming. Nah, tapi kalau kerugian RAD juga ada di sini ya, yaitu memungkinkan mencoba dan mempercepat proyek lebih banyak karena ya dianggap sudah mewakili, akhirnya langsung dibuat saja, tidak ada adjustment. Kemudian didokumentasikan dengan bebas, akhirnya di save as gitu aja ya, didokumentasikan dengan bebas. Kemudian prinsip DXP, Extreme Programming, ada 5 prinsip yang memandu analis sistem melalui proyek XP yang sukses. Yang pertama, memberikan umpan balik dengan cepat, kemudian diadopsi dengan sederhana, kemudian mendorong kerja yang berkualitas, merangkul perubahan dengan yang ada ya, manajemen yang diaplikasikan ya, kemudian berubah secara bertahap. 4 aktivitas dasar XP. Nah, 4 aktivitas dasar XP adalah yang pertama coding ya, kemudian pengujian, mendengarkan mitra pemrograman dan pelanggannya, kemudian baru merancang ya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kemudian 4 variabel kontrol sumber daya XP. 4 variabel kontrol sumber daya XP adalah terkait dengan waktu, biaya, cakupan, dan kualitas. Nah, 4 praktek inti XP ini adalah yang pertama, rilis secara singkat, bekerja dengan fitur yang paling penting saja ya, terlebih dahulu. Kemudian memiliki 40 jam kerja seminggu, dioperasionalkan, nggak ada macetnya ya. Kemudian memiliki pelanggan di tempat tertentu. Kemudian pasangkan pemrograman dengan programan yang lain, atau dengan program-program atau software yang lain, tidak bertindian ataupun tidak bersinggungan. Proses pengembangan XP, ada fase proses pengembangan XP adalah eksplorasi, perencanaan, iterasi untuk rilis pertama program tadi, kemudian baru diproduksi, kemudian baru pemeliharaan. Nah, itu terkait dengan materi chapter ini. Untuk tugas bisa dilakukan di dalam kelas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.